Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Niko Ade Kusnandani. Nah, di video kali ini saya akan membahas seputaran manajemen sumber daya manusia. Yang pembahasan pertama yaitu mengenai tentang kriteria syarat karyawan yang dibutuhkan di beberapa perusahaan. Yang saya ambil itu 3 perusahaan. Yang pertama itu instansi pemerintah. Nah, kalau instansi pemerintah yang kriteria yang dibutuhkan itu pertama ada integrasi atau kejujuran tinggi. Kemudian disiplin dan tanggung jawab terhadap tugas. Terus memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaan. Terus terus harus mampu bekerja sesuai dengan aturan dan prosedur. Terus yang paling penting nih, paling terakhir, minimal pendidikan itu harus sesuai dengan jabatan. Nah, terus perusahaan jasa. Kalau bicara tentang jasa itu pasti bicara tentang ya pelanggan, bertemu dengan orang. Nah, kriteria yang dibutuhkan itu biasanya kemampuan komunikasi yang baik, terus sikap ramah, kemampuan menyelesaikan masalah atau problem solving, terus penampilan nih, pasti penting tuh penampilan profesional, terus mampu bekerja di bawah tekanan karena banyak target-target yang harus dipenuhi. Terus yang terakhir yaitu harus cepat beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan. Nah, yang terakhir yaitu perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan ini biasanya itu lebih mementingkan proses produksi dan efisiensi kerja. Nah, kriteria yang biasanya dibutuhkan itu yaitu keterampilan teknis sesuai dengan bidang-bidang yang diproduksi, terus ketelitian dan ketepatan kerja, kemampuan mengoperasikan mesin atau teknologi lainnya. Terus ada yang namanya kemampuan bekerja dalam tim. Nah, dari ketiga kriteria dari perusahaan tersebut yang saya rasa penting dan harus dimiliki untuk masa depan, untuk jaga-jaga di masa depannya. Yang pertama itu minimal pendidikan harus sesuai dengan jabatan, itu penting tuh. Terus yang kedua, kamu harus punya yang namanya soft skill, public speaking yang bagus, mampu komunikasi, itu. Terus yang ketiga yaitu kamu harus punya hard skill, kamu harus mampu mengoperasikan teknologi atau mesin-mesin tertentu dan mampu punya kemampuan teknis, itu hard skill. Itu 3 yang paling penting harus kriteria yang harus kita punya. Kalau kamu punya itu udah aman aja ke depan. Terus pembahasan yang kedua, menurut pendapat saya apakah AI itu boleh ya dalam rekrutmen? Kalau menurut pendapat saya AI itu boleh aja sih dalam rekrutmen, karena kan bisa membantu dalam analisis daftar riwayat hidup. Tapi ada juga ada juga kendalanya nih. Ada juga kendalanya yaitu kita tuh harus punya orang yang mampu mengoperasikan AI tersebut. Nah, jangan sampai salah prompt, salah instruksi, jadi hasilnya tuh bias, data yang kita dapat itu sama dengan yang lainnya gitu. Terus yang ketiga itu menurut pendapat saya tentang pola rekrutmen saat ini ya. Pola rekrutmen saat ini menurut saya sih memang masih lobby ya, masih lewat jalur orang dalam, tapi tidak dibilang nepotisme juga sih, karena memang orang itu merekomendasikan saudaranya atau orang-orang terdekatnya untuk kerja di sana, tetapi orang tidak akan berani merekomendasikan saudaranya ini kalau memang saudaranya ini tidak bertanggung jawab dan tidak punya kompetensi. Nah, itu. Jadi ya memang masih lobby menggunakan orang dalam, tapi tetap mementingkan kemampuan juga. Nah, saya ambil contohnya nih di Udang ya, di sini di Udang BRI. Nah, saudara saya kan kerja di sana tuh, dia tuh punya adik. Nah, kebetulan di bank sana tuh lagi buka lowongan kerja satpam. Kebetulan nih adik saya, sepupu saya itu juga punya lisensi satpam. Nah, direkomendasikan lah sepupu saya ini untuk masuk di sana. Nah, tapi dengan catatan sepupu saya ini ya memang harus bertanggung jawab, seperti itu. Terus yang terakhir yaitu tentang kriteria pegawai di perusahaan internasional ya. Kalau kita bicara tentang internasional berarti itu kan luas ya. Yang paling penting tuh kita mampulah mengetahui tentang bahasa asing sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik. Terus kalau kita bicara internasional tuh berarti global ya, nggak mungkin tuh perusahaan-perusahaan besar nggak punya masalah, itu pasti banyak masalah yang datang. Nah, kita itu harus punya kriteria yaitu mampu menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat, itu problem solving, itu penting sih. Terus apa lagi?
Selain itu juga harus mampu bekerja sama dengan tim yang banyak. Begitu. Nah, itu saja pembahasan dari saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.